Rise Generation, kita mengucap syukur kita masih bisa mengikuti ibadah online hari ini. Kita akan segera memulai, kita mau siapkan hati kita. Ibadah kita hari ini dilandaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita hari ini dan kehidupan kita. Amin. Nats panggilan kita hari ini terambil dari Mazmur 109 ayat 30. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Yuk teman-teman, kita mau datang ke hadiran Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya, atas kasih karunia-Nya, dan atas perbuatan tangan-Nya yang begitu baik pada setiap kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi atas kasih karunia-Mu Tuhan, Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segalanya, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Walau dalam lembah kelaman, kita tidak takut, sebab Tuhan beserta dengan kita. Untuk itu dari hati kita yang paling dalam kita mau mengangkat pujian ini. Kita mau katakan, Tuhan Engkau selalu beserta denganku.
Tak ada lembah yang kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, kaulah Yesus, kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus Tuhan, kaulah Yesus, kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Aku mau syukur Tuhan atas kebaikan Engkau Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku Tuhan. hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. amin. Through you, I can do anything. I can do all things. This is you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari kita puji Tuhan kita lebih semangat lagi. Kita mau angkat pujian sambil bertepuk tangan. I'm not gonna leave. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep
down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe in you, God. I believe. I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. To you, I can do anything. All things, I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe in you, God. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe. I believe, I believe in you. I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ketika Tuhan lahir dan mati bagi setiap kita, dan kita percaya kepada Tuhan, disitulah Tuhan mengangkat kita menjadi kepunyaannya. Tuhan melindungi kita, Tuhan menjagai kita, Tuhan menaungi. Ketika kita menjadi kepunyaan Tuhan, Tuhan berkarya, Tuhan bekerja bagi setiap kita dalam kesesakan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan, Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikan
surrender. You are mine. Now forever I'm alive in your wonder. I am yours. Now forever in your grace I surrender. You are mine. Now forever I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever I'm alive in your wonder. I am yours, now forever in your grace I surrender. You are mine, now forever I'm alive in your Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. wonder. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku Tuhan. Bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan yang baru. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa denganmu Tuhan. Serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Shalom Rise Generation. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dengan tema I will do my part.
Firman Tuhan terambil di dalam 1 Korintus 9 ayat 15 sampai dengan 18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada, sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, buka mata hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti dan melihat keindahan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, supaya bisa menyampaikan pesan-Mu dengan jelas kepada teman-teman Rise Generation. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, Rise Generation, saat ini kita lebih terhubung satu dengan yang lainnya. Zaman dulu kalau kita mau pergi ke satu kota, ke kota lain, kita perlu naik kuda, kita perlu jalan kaki, kita perlu berenang dan memakan waktu yang sangat lama. Sekarang tidaklah demikian. Ada satu artikel yang menceritakan tentang City in the Sky. Menceritakan bagaimana kita sekarang terhubung dengan pesawat, kita terhubung di udara. Sekarang kalau kita mau pergi kemana-mana mudah sekali. Dan bahkan dalam artikel itu dikatakan, banyaknya jumlah orang di udara itu seperti ada kota di udara. City in the Sky. Tetapi teman-teman Rise Generation, sekarang masa pandemi. Penerbangan mungkin tidak sebanyak dahulu, tetapi kita masih bisa terhubung di udara. Bukan dengan pesawat, tetapi dengan jaringan-jaringan yang ada yang disebut dengan web, bukan? Teman-teman setiap hari terhubung melalui website. Mungkin teman-teman membuka webtoon di aplikasi lain teman-teman, baca komik. Ada juga yang mungkin ikut webinar di sekolah dan di gereja. Namun teman-teman ada jaringan dan web lainnya yang menghubungkan kita satu dengan yang lainnya. Dan itu disebut dengan the web of life. Sebuah jaringan yang Tuhan telah bentuk sejak mula saat kita dicipta. Hidup bukan soal saya saja, tetapi tentang Tuhan dan orang di sekitar kita. Ada tanggung jawab. Hubungan antara saya dengan Tuhan, vertikal, dan saya dengan sesama, horizontal. Teman-teman, secara common sense, tentu kita tidak akan memutar lagu rock keras-keras tengah malam. Teman-teman juga tentu tidak akan membuang sampah di pekarangan tetangga. Ada duty, ada tanggung jawab di dalam web of life. Karena kita terhubung satu dengan yang lain. We need to do our part. Sebab tindakan kita akan berpengaruh dalam kehidupan orang lain. Dan teman-teman Rise Generation, sebagai orang Kristen dalam web of life, kita suka lupa akan satu hal yang penting untuk kita hidupkan. Dan firman Tuhan hari ini akan ingatkan kita. Dan dalam pembacaan firman kita melihat bahwa dalam hidup, Rasul Paulus tidak hidup untuk dirinya sendiri dalam web of life. Kalau ayat 17 kita baca, dikatakan bahwa semua yang ia lakukan itu bukan dari kehendaknya sendiri. Namun yang ia lakukan tentu itu berasal daripada hasrat untuk memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama. Dan hari ini ada 3 hal yang kita pelajari bersama secara lebih mendalam tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen hidup di dalam web of life yang Tuhan telah tetapkan menjadi berkat kepada sesama kita. Dan dalam firman Tuhan kita hari ini, poin pertama yang kita mau ingat adalah we all need to share the gospel. Kita mau bersama kabarkan Injil. Rise Generation, dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini, setelah Paulus menjelaskan identitas dan panggilannya di awal pasal 9, kemudian di bagian kita, ia menjelaskan aktivitas yang ia sedang kerjakan. Rasul Paulus di bagian ini mengingatkan kita bahwa tanggung jawab kita adalah memberitakan Injil kepada orang lain. Di dalam web of life hidup kita, dalam jaringan kehidupan ini yang telah Tuhan tetapkan, tentu
Injil yang kita terima itu tidak untuk diri kita sendiri. Injil harus disalurkan juga dan dinyatakan kepada orang lain. Kalau kita baca firman Tuhan kita tadi, Rasul Paulus katakan di ayat 16 bahwa memberitakan Injil adalah suatu keharusan, a necessity. Dan duty ini tentu, keharusan ini tidak dipaksakan, lalu kemudian Rasul Paulus tidak suka akan hal ini dan dia bergumul dengan hal ini. Namun ini adalah duty yang menyukakan, yang merubah dan menunjukkan satu destiny dan arah hidup daripada orang yang telah menerima Yesus. Tentu teman-teman, duty ini bukan hanya milik Rasul Paulus. Ini milik daripada kita semua. Ini bukan tugas daripada pendeta, penginjil, atau orang-orang yang berkhotbah di atas mimbar dan rekam dalam kebaktian online, tetapi kepada setiap kita orang Kristen. I'll do my part, and friends, Arise Generation, you need to do your part as well. Bahkan berita Injil ini kita harus sebarkan bukan hanya sekedar dilimitasi di hari Minggu, di gedung gereja, tetapi setiap hari, bahkan di coffee shop, di mana gospel bisa goes to Starbucks juga, di rumah. Bahkan sekarang gospel bisa beredar kemana-mana melalui via online, di udara, di mana saja. Tentu, teman-teman, target kita adalah memberitakan Injil secara global kepada seluruh dunia. Seperti Amanat Agung Yesus pernah nyatakan, in every space, in every corner. Bahkan, teman-teman, ada pastor Australia yang melakukan penginjilan dengan bantuan game untuk melakukan penginjilannya. Melalui game FIFA, melalui game Fortnite. Di sana dia bisa mengebarkan Injil dan bahkan mereka membentuk komunitas belajar Alkitab bersama, komunitas doa setelah mereka bermain game bersama-sama. Intinya ini teman-teman, perkabaran Injil adalah misi yang besar dan itu butuh kesadaran yang besar. Itu sebab kalau kita baca dalam firman Tuhan kita hari ini, Rasul Paulus punya hati untuk mengabarkan Injil. Bukan hanya di Korintus saja, tetapi dari Galilea, Roma, dan seterusnya. Ia tidak berhenti kabarkan Injil. Injil adalah sesuatu yang mendorong dia untuk bergerak keluar. Ia tidak berhenti dan bahkan kalau kita baca dalam kitab Roma, kita akan menemukan bahwa Rasul Paulus itu rindu pergi ke Spanyol. Sebab di masa itu yang namanya Spanyol itu sudah dianggap sampai kepada ujung daripada Western world. Ini adalah hati Rasul Paulus untuk perkabaran Injil. Sekali lagi firman Tuhan katakan, aku ingin mengabarkan Injil dan ini adalah keharusan bagi Rasul Paulus. Tapi sayang ya teman-teman, banyak sekarang kita mungkin hidup lewat hari saja. Apalagi di masa pandemi ini, kita liburan panjang, kita dilanda yang disebut dengan boredom. Kita bosan di rumah gitu ya. Karena kita seolah-olah berada di dalam mode waiting, menunggu. Sampai kapanlah kondisi ini berlalu, sampai kapan semua ini akan berakhir. Dan di tengah masa penungguan ini, kita bingung. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk kita isi hari kita. Mungkin kita nonton semua video yang ada di Netflix. Kita buka Netflix, gendera apa, kita nonton satu-satu untuk habiskan waktu. Lalu kita main game. Game apapun kita download, kita main sampai capek. Mengapa? Karena kita bingung dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan kita hidup hanya untuk memuaskan diri saya sendiri. Teman-teman, kita akhirnya menjadi beban dan terbeban. Karena apa? Karena yang kita lakukan setiap hari tidak ada arahnya. Tetapi firman Tuhan mau ingatkan kita teman-teman, beban Injil memberikan arah dalam hidup. Dan kehidupan yang seperti ini, yang memberitakan Injil, memberikan makna dan juga selaras dengan kehendak Tuhan. Maka teman-teman, kapanpun, dimanapun, kita mau beritakan berita Injil. Dan disitulah kita akan menemukan makna hidup. Dan kita akan keluar dari kerangka hidup hanya untuk diri sendiri. Tetapi kita bisa masuk ke dalam dimensi yang lebih luas. Kita hidup menjadi berkat untuk orang lain. Dan di dalam Web of Life ini, I will do my part. Kita bisa mulai hari ini sebagai orang Kristen memberitakan Injil. Sebenarnya Rasul Paulus bisa saja berpikir, ya sudahlah, kan aku sudah diselamatkan, buat apa aku capek-capek kabarkan Injil lagi kepada orang Korintus. Teman-teman, orang Korintus itu dewanya banyak. Ada 13 dewa utama, ada Artemis, ada Zeus, ada Hades, dan lain sebagainya. Rasanya mereka, ya tidak perlu satu Tuhan lagi, kebanyakan. Tetapi Rasul Paulus tahu bahwa Injil harus diberitakan. Sebab apa? Di luar Kristus Yesus, tidak ada keselamatan yang lain. Dewa-dewa yang Korintus percaya itu hanyalah proyeksi manusia yang berdosa dan bukan Tuhan yang sejati. Ia tetap kabarkan Injil karena ia tahu yang ia kerjakan juga memuliakan Tuhan.
Dan tentunya itu menjadi berkat untuk sesama. Teman-teman, Rasul Paulus tahu hidup bukan tentang aku saja. Aku mau lakukan bagianku. Itu sebab Paulus dengan tegas, teman-teman, katakan di ayat 15, bahwa lebih baik aku mati saja daripada aku hidup demi kepentingan dan nama baik sendiri. Tentu, hari ini, jika kita mendengar firman Tuhan, we all need to share the gospel. Dan teman-teman bisa bayangkan begini, ibarat kalau misalnya kita terkena satu penyakit. Wah, dikatakan bahwa penyakit ini tidak ada cure-nya lagi. Kita pasti mati. Lalu ada seorang dokter katakan, baiklah aku sembuhkan sakit kamu yang berat ini, yang tidak ada harapan ini, biaya pengobatan gratis. Pasti sembuh dan gratis konsultasi seumur hidup. Asal nanti kalau sudah sembuh, teman-teman ceritakan deh, di mana teman-teman disembuhkan dan bagaimana bisa disembuhkan. Masakan kita tidak mau menceritakan berita ini? Gratis loh biaya penyembuhannya. Di tempat lain tidak ada alternatif untuk menyembuhkan kita. Apalagi teman-teman, berita Injil yang menyelamatkan umat manusia dari maut dan dosa. Masakan kita tidak mau memberitakan berita Injil? Poin kedua yang kita mau ingat hari ini, yang kita mau bawa pulang selain kita mau bersama share the gospel. Poin kedua adalah sharing the gospel is a great privilege. Mengabarkan Injil adalah sebuah privilege, anugerah yang luar biasa. Tadi kalau kita lihat, panggilan kita sebagai orang Kristen adalah kabarkan Injil. Dikatakan adalah keharusan menurut Rasul Paulus. Mungkin kita berpikir, wah ini berat banget nih, tanggung jawab. Waduh, sekolah saja sudah banyak beban, banyak deadline. Aduh, sekarang harus ada lagi keharusan yang saya harus kerjakan. Memang teman-teman, kalau kita pikir kabarkan Injil adalah sebuah beban, tentu kita akan melihat ini sebagai satu beban saja. Sering sekali kita stres dengan studi kita, dengan PR kita. Sebenarnya bukan karena studi kita berat, bukan karena PR kita berat, tetapi pikiran kita yang membuat tugas itu menjadi berat. Bahkan tugas yang ringan pun teman-teman menjadi berat karena kita pikir terus dan anggap itu beban. Dan sering sekali kita tunda-tunda, kita kerjakan tugas akhir-akhir gitu ya. Dekat-dekat deadline, kita baru selesaikan tugas kita. Akhirnya apa? Numpuk. Dan tidak heran kita melihat pekerjaan tugas itu sesuatu yang sangat berat. Dan bahkan saat kita tunda-tunda, kita pikir kita bisa rileks sebentar. Ternyata tidak teman-teman. Ketika kita tunda pekerjaan kita stres. Kenapa? Karena pekerjaan itu tidak kita sentuh. Dan pikiran kita akan merasa, aduh masih ada tugas. Kita hanya memundurkan pengerjaan kita, tetapi kita tidak menyelesaikan pekerjaan kita. Itu sebab tidak heran kita stres. Oleh sebab itu teman-teman, Rasul Paulus nyatakan satu pemikiran yang lebih daripada sekedar Injil itu sebagai keharusan. Yang namanya kabarkan Injil teman-teman, itu bukan sekedar duty, tetapi adalah suatu kesempatan yang indah yang Tuhan beri pada setiap kita. Karena kita dipakai sebagai alat untuk memberitakan Injil. Teman-teman, ini sesuatu yang luar biasa. Injil adalah satu berita firman Tuhan yang dapat menyelamatkan jiwa dan menyelamatkan orang dari maut yang kekal. Ayat 18 Paulus katakan, apakah upahku? Rasul Paulus dengan tegas katakan, upahku adalah memberitakan Injil tanpa upah. Wow, luar biasa teman-teman Orange Generation. Di kota Korintus yang metropolitan, kota besar, mau kerja tanpa minta dibayar itu rasanya itu aneh. Bahkan kalau kita menawarkan diri pun jadi budak, itu agak aneh karena budak pun itu dibayar. Bagaimana mungkin seorang itu menawarkan dirinya bekerja pada sesuatu hal yang gratis, tidak perlu upah? Mengapa bisa demikian? Bagi Rasul Paulus teman-teman, bisa diberi kesempatan mengabarkan Injil saja. Itu adalah sesuatu yang luar biasa dan suatu upah yang besar. Sehingga ia tidak perlu dibayar lagi. Karena memang kabarkan Injil yang luar biasa itu melewati proses yang luar biasa juga. Bagaimana tidak teman-teman? Kita harus mati dan hidup kembali. Seseorang yang menerima Injil, dia mati melalui dosanya dan dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus. Luar biasa teman-teman. Ini adalah satu anugerah pemberian Tuhan yang besar. Itu sebab Rasul Paulus katakan, ia tidak perlu upah lagi. Sebab anugerah Tuhan terlampau besar dan ia telah berikan kepada Rasul Paulus. Sehingga keselamatan itu bukan dihasilkan daripada usaha baik Rasul Paulus. Tetapi keselamatan itu diberikan terlebih dahulu sehingga itu mendorong Rasul Paulus untuk melakukan perbuatan baik dan perkabaran Injil.
Teman-teman, kita tidak bekerja untuk mendapatkan upah keselamatan. Namun keselamatan telah diberikan terlebih dahulu. Sehingga respon paling tepat adalah, I need to do my part to share the gospel. Di New York, ada public school 279 Brooklyn. Di situ ada pernah meminta anak-anak mereka untuk post online. Gimana sih anak-anak, pendapat kalian gimana cara membuat dunia lebih baik? Ada seorang anak bernama Shannon berkata, wah, aku mau buat dunia lebih baik dengan buat orang jahat jadi orang baik. Ada seorang anak bernama Sizi katakan bahwa aku akan buat dunia lebih baik dengan membuat kedamaian antar negara. Ada yang bernama Carlos mengatakan, aku mau membuat dunia lebih baik dengan membuat dunia itu bersih dari sampah. Kalau kita mendengar respon dari anak ini luar biasa ya. Wow, teman-teman, harapan yang baik. Buat dunia yang jahat baik, buat dunia yang kotor jadi asri. Wow, luar biasa anak-anak ini. Tetapi kalau kita mau tanya lebih lanjut, caranya seperti apa? Teman-teman, bagaimana kita mengubah yang jahat menjadi baik, kotor menjadi bersih, kacau jadi damai? Jikalau memang hati manusia tidak dibereskan terlebih dahulu, diubah dengan kuasa Injil, sehingga mereka mampu memikirkan dan melakukan yang benar, yang baik, dan yang indah. Itu sebab Injil penting untuk merubah manusia, merubah dunia. Dan itu dimulai dari pembaruan hati yang Tuhan kerjakan melalui Injilnya. Dan teman-teman, pekerjaan luar biasa ini dipercayakan kepada kita. Dan kalau kita lihat siapalah kita? Kita tidak sempurna. Kita banyak kelemahan. Makanya sebenarnya ketika kita diberi kesempatan untuk mengabarkan Injil, Rasul Paulus katakan upahku sendiri adalah bisa mengabarkan Injil. Kalau kita lihat, ini adalah satu hal yang benar. Siapakah saya? Saya punya kelemahan. Saya adalah orang yang berdosa. Tetapi Tuhan percayakan pekerjaan yang luar biasa ini. Injil yang mentransformasi dunia dan manusia kepada kita yang terbatas dan berdosa. Itu sebab hari ini kita mau bersama mengatakan, I'll do my part to share the gospel. Dan firman Tuhan ingatkan kepada kita, ini adalah satu privilege yang besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan saya mau beri yang terbaik kepada Tuhan mulai daripada hari ini. Dan teman-teman, setelah kita tahu bahwa kita dipanggil untuk kabarkan Injil, dan perkabaran Injil adalah satu anugerah yang dianugerahkan kepada kita. Kita bisa berbagian di dalam satu pekerjaan yang besar ini. Dan bagaimana cara kita kabarkan? Maka poin ketiga hari ini, kita mau belajar satu kebenaran, bahwa we need to share the gospel through what we good at. Kita mau mulai kabarkan Injil dari apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Teman-teman, ketika kita bicara soal pekabaran Injil, tentu banyak caranya. Tidak semerta-merta kita harus belajar khotbah. Seperti hamba Tuhan, kita mengkhotbahkan orang lain. Bagi Rasul Paulus sendiri dalam surat Korintus ini, dia kabarkan Injil melalui surat. Dan surat yang ia tulis dengan kemampuan teologis Rasul Paulus, dengan logikanya yang kuat, ia menjawab persoalan-persoalan yang ada di Korintus dengan argumentasi yang rasional. Sehingga orang bisa mengerti kebenaran Injil dan mempercayainya. Karena saat itu di Korintus, mereka penuh dengan filsafat dan banyak pemikiran-pemikiran dunia yang berbeda dengan firman Tuhan. Itu sebab Rasul Paulus tulis surat. Tapi teman-teman, kalau kita, apa yang kita lakukan? Oke, kalau ibaratnya zaman dulu itu surat Rasul Paulus itu seperti DM ya, medsos. Jadi dia tulis surat dan dikirimkan. Nah, kalau kita terinspirasi dengan Rasul Paulus, kita bisa start from what we good at. Mungkin kita adalah orang yang suka belajar, kita adalah orang yang bisa memberikan jawaban juga dengan pertanyaan-pertanyaan iman yang muncul. Mungkin kita bisa seperti Rasul Paulus, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dan problem-problem iman. Mungkin teman kita bertanya, kenapa sih kalau ada Tuhan, kok ada pandemi? Nah, dengan menjawab itu mungkin kita bisa membantu mereka untuk membuka pintu hati mereka kepada kebenaran Injil. Ketika kita bisa memberikan jawaban, mungkin keraguan mereka hilang dan itu bisa menjadi satu jembatan yang baik supaya mereka bisa menerima Injil. Karena mereka mungkin pikir rasanya di tengah pandemi ada Tuhan, ya ini adalah suatu tahayul. Bagaimana mungkin Tuhan yang penuh kasih membiarkan semua ini terjadi? Jikalau demikian, itu adalah panggilan kita, ya kita mungkin bisa memperlengkapi diri kita. Kita belajar, kita bisa tanya hamba Tuhan, kita bentuk grup Bible study untuk kita bisa memberikan jawaban-jawaban kepada orang lain seperti Rasul Paulus. Dan mungkin teman-teman ketika kita memikirkan to share the gospel from what I'm good at,
Mungkin jika Rasul Paulus tulis surat, kita bisa kabarkan Injil dengan menulis lagu. Kita bisa mulai, mungkin kita punya bakat musik, kita bisa membuat melodi lagu yang indah dengan firman Tuhan yang indah. Sehingga melalui melodi-melodi itu, firman Tuhan itu bisa diingat orang lain. Ada satu kisah tentang seorang ateis bernama Richard Dawkins. Richard Dawkins itu adalah seorang ateis yang keras sekali dan menentang kebenaran firman Tuhan. Dia membuat satu buku untuk anak-anak bagaimana Tuhan itu tidak ada dan lain sebagainya. Tetapi orang seperti Richard Dawkins pun suatu saat dia katakan dia pernah mandi. Nah, ketika dia mandi shower, dia tanpa sadar, dikatakan dia tanpa sadar menyanyikan lagu Amazing Grace. Na 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 na. Seorang ateis menyanyikan lagu Amazing Grace. Mengapa? Karena memang lagu dan melodi Amazing Grace itu sangat indah sekali. Bahkan orang ateis pun menyanyikannya. Maka teman-teman, ketika kita menciptakan lagu yang merupakan berita Injil, mungkin itu bisa lebih diterima. Dan siapa tahu Tuhan bisa pakai itu untuk mungkin mempertobatkan orang seperti Richard Dawkins di masa tuanya mungkin. Atau di hari akhir menuju saat dia mau dipanggil Tuhan. Dan itu terjadi di Amerika, teman-teman. Ada seorang bernama Sherman Whitfield. Dia orang sangat besar, tinggi, seorang Amerika dengan suara bass yang rendah. Oh gitu ya. Dan itu suara bass itu yang rendah itu sangat dicari orang-orang untuk choir dan juga untuk main film dan lain sebagainya. Sherman Whitfield ini banyak pergumulan. Dia mengalami banyak kesulitan dalam hidup. Dia mabuk-mabukan. Dia adalah orang yang kurang merasa kayaknya hidupnya tidak ada makna lagi. Suatu saat dia pergi ke gereja. Dia mendengarkan berita firman Tuhan. Dan di akhir setelah firman Tuhan selesai, ada paduan suara menyanyikan lagu Amazing Grace. Dan melalui media itu, Tuhan menggerakkan hati dia. Dan kemudian dia kembali dan bertobat. Dia percaya kepada Yesus Kristus. Teman-teman, Tuhan bisa bekerja melalui hal itu. Melalui musik yang kita ciptakan. Dan kita bisa mulai hari ini. From where we go at. Mungkin kita bisa mulai dengan konten-konten kesaksian hidup. Kita bisa kerjakan di Instagram kita, di media online, quotes-quotes ayat dengan desain-desain yang indah. Teman saya ada kirim saya quotes. Dia bilang, wow, contoh Yeremia ini bagus sekali. Saya bilang, kayaknya kamu pernah deh kirim quotes ini. Enggak, ini beda. Bedanya apa? Isinya sama. Somehow, karena desainnya keren, wow, this is powerful. Maka teman-teman, desain keren itu bisa membuat kata itu menjadi lebih hidup. This is the power of design. Membuat kata lebih bermakna. Mungkin teman-teman, maka kita bisa melakukan apapun untuk mengabarkan Injil. Start from what we good at. Mungkin kita yang biasa menabung, kita bisa memikirkan bagaimana kita mendukung pelayanan misi. Kita tidak perlu menjadi misionaris, tapi dengan uang yang kita tabung, kita bisa mendukung pekabaran Injil, meski sedikit. Tetapi Tuhan menilai hati dan kesungguhan kita. Di masa ini, atau mungkin paling sederhana, kita bisa keluar dari comfort zone kita. Kita aktif menanyakan teman kita, how are you today? Di tengah kebosanan. Kita bukan hanya katakan kepada mereka, God bless you. Tetapi di tengah masa kegundahan, kegelisahan mereka, kita bisa katakan kepada mereka, Jesus love you. Not just GBU, tapi JLU. Jesus love you. Yang mengingatkan mereka akan kasih Kristus yang tidak pernah meninggalkan mereka. Teman-teman, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita sudah lebih terhubung dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa terhubung di udara, in the city, in the sky. Dan pertanyaannya, apa yang kita mau lakukan di saat ini, di masa yang Tuhan berikan selagi masih ada kesempatan. Dan mungkin kesempatan itu tidak datang dua kali. Dan kita mau, marilah kita pakai kesempatan yang Tuhan beri untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di masa muda kita mau menginjili. Sebagaimana Rasul Paulus juga katakan di dalam firman Tuhan hari ini di ayat 16. Celakalah aku jika aku tidak kabarkan Injil. Celaka di sini bukan berarti ketika dia tidak kabarkan Injil lalu Tuhan kutuk dan dia ketakutan, tidak. Celakalah di sini karena Rasul Paulus tahu bahwa berita Injil itu terlalu baik dan terlalu besar dan berharga untuk ia simpan dan kubur sendiri. Celakalah aku. Dan inilah satu seruan yang kita juga temukan di dalam perjanjian lama. Nabi seperti Yeremia ketika dia menerima panggilan Tuhan untuk mengabarkan Injil. Dikatakan apinya, ada api di dalam hati dan tulangnya untuk mengabarkan Injil. Dan inilah mau menjadi semangat kita mulai hari ini.
I'll do my part. Aku mau kabarkan Injil kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kiranya kita menjadi anak Tuhan yang dapat mengabarkan Injil. I want to share the gospel because the gospel is such a great privilege. And I want to start to share the gospel from what I'm good at. Kiranya Tuhan sendiri yang menuntun kita semua. Mari kita bersama berdoa. Lord, inilah kami anak-anak Tuhan yang Tuhan telah panggil di dalam kehidupan kami sebagai anak Tuhan di dalam web of life. Kira Tuhan sendiri yang membakar hati kami, diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk menjalankan part kami untuk mengabarkan Injil. Strengthen us dan juga empower us to do this mission. In the most glorious name, Christ Jesus, we pray. Amen. Alright, generation, happy Sunday and God bless you all. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar teman-teman. Alright, generation, kita mau bersama mengakhiri kebaktian online kita. Kita ingat dan bawa firman Tuhan hari ini, I'll do my part to share the gospel. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, dan kasih yang tak hingga daripada Yesus Kristus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai kita bertemu dengan Kristus Yesus yang kedua kali. Amin. Silakan duduk, teman-teman, ambil waktu teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan berkati. Shalom Rise Generation, welcome to the church. Dan mari sama-sama kita bertumbuh di bulan misi ini. Sepanjang bulan ini kita belajar tentang tema misi selama 4 minggu berturut-turut. Melihat pimpinan Tuhan dan apa yang mau Tuhan kerjakan bagi kita sebagai alatnya Tuhan. Dan di sepanjang bulan ini juga kita awali dengan sesuatu hal yang baru bernama Arise Daily Devotion. Setiap kita boleh memastikan diri bertumbuh dalam relasi dengan Tuhan lewat platform yang sudah disiapkan oleh teman-teman di Departemen Remaja. Teman-teman bisa follow dan ikutin setiap pergerakan yang ada di Instagram kita, khususnya untuk Arise Daily Devotion. Satu hari kita belajar satu perikop firman Tuhan dan memastikan bahwa kita bersaat teduh setiap hari dan bertumbuh dalam Tuhan. Dan sepanjang bulan ini kita lihat hal-hal baru yang Tuhan berikan untuk setiap kita. So enjoy this moment dan alami kasih Tuhan lewat setiap ibadah dan care group yang ada di lokasi masing-masing juga. So, Rise Daily Devotion menjadi momen kita berjuang setiap hari dalam relasi dengan Tuhan. Rise Generation, rise for Him. See you next week and God bless you.